Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyahul karim, alladzi ma tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hada wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ila hadratil mukarramin wal muhtarramin wal mu'azzamin, para alimil ulama dan para kesepuhan serta fini sepuh, tokoh masyarakat dan para hujaj yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu nama para beliau, namun insyaallah tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan takrim saya kepadanya, yang mudah-mudahan ditambahkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mizan beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mizan yang sangat saya hormati, Bapak-bapak para ketua RT lingkungan Komplek BSD, Bapak Ketua RW juga yang sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah sholat fardu subuh sekaligus jamaah kajian Ramadan setelah sholat subuh Masjid Al-Mizan yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita sekalian, hingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, masih di bulan yang mulia, kita kumpul bersama, kita dapat bermuajahah memakmurkan masjid kita, yakni Masjid Al-Mizan, dengan kegiatan-kegiatan dan rangkaian ibadah kita, yakni sholat subuh berjamaah, dan kumpulnya kita di sini pun juga insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian ibadah kita yang juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barokahnya bulan Ramadan yang bulan dikatakan penuh barokah dan maghfirah, maka amal ibadah yang dilaksanakan di dalamnya pun juga nilainya, pahalanya dilipat gandakan. Man hadara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala catat baginya dari setiap telapak kakinya itu seperti ibadah selama setahun. Setiap telapak kaki, karena lafadznya bikuli qodam. Biasanya dalam hadis itu ada bikuli khotwatin, ada bikuli qodamin. Tapi kalau dalam redaksi ini saya lihat keterangannya itu dengan kalimat bikuli qodamin, dengan setiap telapak kaki. Kalau satu langkah kaki itu mengandung berapa telapak kaki, Pak? Mungkin antara 3 ya sampai 4 telapak kaki lah kurang lebih ya.
Maka dalam satu langkah kaki itu mengandung minimal 3 telapak kaki. Kalau telapak kakinya gede-gede, ya maka tinggal mengalihkan saja. Berarti satu langkah kaki itu seperti ibadah selama 3 tahun. Dikali berapa langkah kaki bapak-bapak dari rumah, ibu-ibu dari rumah, yang paling jauh rumahnya itu paling gede pahalanya. Saya yang paling jauh, mau berangkat hujan, ragu-ragu berangkat apa enggak nih, kata saya hujan ngerecak ya. Itu ujian ya Kak. Kalau kita mau melakukan satu kebaikan itu biasanya ada aja tantangannya. Iya. Nah jadi alhamdulillah yang hadir di sini, saya yakin amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat itu muter-muter aja dulu, biar banyak pahalanya kan, biar mengandung langkah kaki yang banyak kan. Ada yang nanya, Pak Ustaz, naik motor gimana kayak gitu? Ya kalau naik motor mah itu rukhsah ya, keringanan, kecerdasan akal manusia memudahkan sesuatu yang sulit dengan akal dan kemampuan kita sebagai manusia. Ya jadi nggak apa-apa, mau naik mobil nggak apa-apa. Kalau bisa lain kali Mercy-nya dibawa ke masjid. Kalau punya BMW, BMW-nya, kalau punya Fortuner, kalau punya Alphard, biar dipakai tuh dunianya untuk bekal ibadah, bukan hanya sekedar buat jalan-jalan doang. Itu ke masjid pakai motor butut, tok 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 tok. Padahal di rumah punya Alphard ya, sekali-kali pakai Alphard ke Masjid Al-Mizan. Ya biar harta bendanya dipakai buat ibadah. Kan kita diberi harta benda itu niatnya semata-mata untuk ibadah. Karena Allah Ta'ala menciptakan dunia itu, ya sebagian itu digunakan atau diperuntukkan bagi orang muslim, sebagian itu diperuntukkan bagi orang munafik, sebagian diperuntukkan bagi orang kafir ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan dunia itu dibagi atas 3 juz. Juz pertama untuk orang Islam, juz yang kedua untuk orang munafik, juz yang ketiga itu untuk orang kafir. Kalau orang-orang Islam, orang mukmin itu mereka menggunakan harta bendanya ya semata-mata untuk ibadah. Menggunakan harta benda yang ada itu digunakan untuk bekal ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang munafik itu menggunakannya yaitu untuk hiasan. Untuk hiasan. Punya harta benda itu sekedar untuk hiasan saja. Punya apapun untuk hiasan, ya, pamer gitu. Punya kendaraan baru, update status. Alhamdulillah Ramadan berkah, mau mudik kendaraannya baru guys. Ya, update status. Buat hiasan aja. Ya, rumah dimegahin. Ya, kemudian aksesorisnya juga yang serba luar biasa. Dipamer-pamerin aja gitu untuk hiasan gitu. Dan orang kafir itu menggunakan harta bendanya itu untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya. Orang kafir itu menggunakan harta benda itu untuk berfoya-foya, bersenang-senang habis-habisan di dunia, karena ya anggap kehidupan itu hanya di dunia. Ya, kalau mati udah the end. Ya udah habis kan gitu ya. Jadi dihabiskan kesenangan itu untuk dunia dengan berbagai macam hura-hura dan pesta pora. Itu orang kafir. Jadi kita bercermin dirilah bagaimana kita menggunakan harta benda kita. Apakah sudah sesuai dengan konsepnya orang Islam menerapkan dan juga mempergunakan harta benda kita? Apakah selama ini hanya menggunakan konsepnya orang munafik? Apakah justru menggunakan konsepnya
orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu ya berupa kenikmatan, baik nikmat dohiriyah ataupun nikmat batiniyah, semata-mata hanya dijadikan sebagai bekal ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita diciptakan pun semata-mata hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata untuk ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpah atau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sekalian tentu berharap kelak mendapatkan syafaat udmahnya di hari kiamat dengan kita banyak-banyak membacakan sholawat kepada beliau dan juga banyak melaksanakan segala sunnah-sunnahnya agar kita kelak mendapatkan syafaat udmahnya di hari kiamat. Kita ikuti lampahnya di bulan suci Ramadan dengan kita iqamul lail, dengan kita melaksanakan puasa, dengan kita melaksanakan i'tikaf, karena di bulan suci Ramadan ini di luar ibadah keseharian kita ada yang menonjol, yaitu kurang lebih 3 bagian. Yang pertama kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan ay tasdiqan bisawabi, iman, yakin dan membenarkan ada pahala dari itu, wa ihtisaban ay ikhlasan ala fi'ali, ikhlas dalam pelaksanaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Kita masih berpuasa insyaallah. Ya, mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita betah melaksanakan puasa ini. Ciri-ciri orang yang menikmati keseharian Ramadan dengan ibadah dan juga merasakan betapa Ramadan ini berjalan begitu cepat. Ya, rasanya berat sekali mau berpisah dengan Ramadan. Tanda-tandanya kita ridho kepada Ramadan, Ramadan juga ridho kepada kita. Gitu. Kalau begitu memang ada tahfuzat orang yang nggak diridhoi sama Ramadan, ada. Cirinya itu dia nggak betah di bulan suci Ramadan. Baru puasa sehari juga udah dihitung, waduh 29 hari lagi. Iya. Puasa 2 hari, waduh 28 hari lagi. Rasanya kesel banget ya, gitu ya. Itu tandanya Ramadan nggak suka sama kita itu. Ya, karena kita tadi ibadahnya tidak imanan wahtisaban. Begitupun iqamul lail yang maqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan imanan ay ihtisaban, imanan ay tasdiqan bisawabi wa ihtisaban ay ikhlasan ala fi'ali, lagi-lagi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan dan ikhlas dalam pelaksanaannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mendirikan malam terutama di 10 malam akhir. Ini sudah masuki 10 malam akhirnya tanggal 23 ya. Ya, menurut beberapa sumber, wabil khusus keterangan dari Imam Ghazali itu, ya manakala bulan Ramadan itu diawali dari hari Sabtu, biasanya Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam kedua 3. Nah, Ramadan ini mulainya hari apa? Sabtu ya. Malam 23-nya kapan? Nah, malam ini. Maka alhamdulillah al-mizan penuh ya. Saya yakin bapak-bapaknya habis iqamul lail ngantuk kabeh bareng habis sholat subuh kayak gitu. Biasanya kan ciri-ciri alamnya itu malam itu tenang dan paginya hujan. Betul, paginya ini hujan. Ya, nanti siang biasanya cuacanya redup. Ya, biasanya kalau malamnya Lailatul Qadar itu siangnya sebelum duha itu cuacanya redup dan diiringi dengan rintik hujan. Kalau menurut ciri-ciri fisik dari alam udah kerasa gitu. Cuma batiniah kita tidak merasakan karena memang batin kita tidak peka, kebanyakan makan, kebanyakan tidur. Kalau siang ngomongin orang sama nonton TikTok, habis itu gelap kabel mata kita. Jadi kita nggak sadar bahwa semalam ternyata malam Lailatul
Qadar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merasakannya dan mendapatkan hikmah dan barokah dari malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada seribu malam. Ibadah kita 1000 malam itu dibandingkan dengan 1 malam Lailatul Qadar, lebih baik ibadah 1 malam di malam Lailatul Qadar. Cuma kita nggak tahu secara persis Lailatul Qadarnya itu jatuhnya itu kapan. Yang jelas Lailatul Qadar itu di malam Ramadan jatuhnya, tidak di siangnya Ramadan. Ya, kiat yang paling efektif supaya ketemu dengan Lailatul Qadar, jangan pernah tidur di tiap malamnya. Ya, maksudnya sambil ibadah, bukan ngobrol main catur, apalagi sambil gaple. Ya, ibadah enggak, baca Quran enggak, walau tiap malam enggak tidur, itu enggak bakal ketemu. Ya, hanya orang-orang tertentu mungkin yang Allah Ta'ala kehendaki untuk bisa merasakannya. Kalau kita melatih diri, mungkin insya Allah bisa merasakan itu. Dengan terus melatih diri iqamul lail tiap malam, dengan kita sholat dan kita baca Quran, dengan kita banyak berdoa, kita bermunajat, akan merasakan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Ya, kemudian juga ibadah yang seakan tidak ingin berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandanya kita merasakan datangnya malam Lailatul Qadar. Ya, masih ada waktu. Insya Allah kurang lebih 8 malam lagi atau 7 malam lagi. Ini lebarannya kapan, Pak? Sabtu juga ya? Iya, pengennya Sabtu ya, Pak ya? Ya, nggak tahu Jumat, nggak tahu Minggu, nggak tahu Senin ya. Gimana nanti aja. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi ibadah yang dominan di bulan suci Ramadan, yang di luar ibadah keseharian yang juga ada di malam lainnya, yaitu ada 3. 1 puasa, 2 iqamul lail, dan juga yang ketiga yaitu mani i'takafa ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beriktikaf di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, juga ya lagi-lagi dengan penuh keyakinan dan ihtisaban, ikhlas dalam pelaksanaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Kita seperti ini bisa i'tikaf dengan syarat diniatkan kita sebelum masuk ke masjid i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau udah keburu masuk kita lupa niat keluar lagi. Ya, dari luar kita niat nawaitul i'tikafa atau i'takaftu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Karena minimal orang i'tikaf itu ya hanya kira-kira berdiam diri di dalam masjid sekira-kira lamanya mengucapkan lafaz subhanallah. Setumakninahan sholat itu sudah termasuk i'tikaf. Apalagi sampai kita duduk diam di sini ya beribadah, kita pengajian, udah lebih daripada cukup gitu ya. Atau mungkin ya setiap malamnya sengaja dari habis tarawih kita nggak pulang sampai subuh ya, nanti sahurnya dikirim sama istri yang punya istri. Yang nggak punya istri ya udah ngerasain aja, ntar habis lebaran mudah-mudahan cepat ketemu jodoh lagi kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Semoga ibadah puasa kita itu Allah Ta'ala berikan kesempurnaan dari segi pahalanya, karena kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 perkara yang sempurnanya 4 perkara itu dengan 4 perkara yang lain. Yang pertama as-sholatu tamamuha bi sajdatayis sahwi. Salat yang kita laksanakan itu sempurnanya dengan sujud sahwi. Ketika kita dalam melaksanakan sholat menemukan sesuatu kekurangan di dalam pelaksanaan itu, maka harus disempurnakan dengan kita melaksanakan sujud sahwi. Adapun yang menyebabkan kita diperintahkan melaksanakan sujud sahwi ada beberapa hal. Yang pertama, meninggalkan sebagian atau setengah dari sebagiannya sunnah abad. Kita harus sujud sahwi. Yang kedua,
kita menambahkan rukun sholat bangsa fi'liyah secara tidak sengaja, itu nanti harus sujud sahwi. Kemudian menempatkan rukun sholat bangsa qauliyah bukan pada tempatnya, juga kita harus sujud sahwi. Kemudian kita ragu di dalam pelaksanaan sholat, apakah sudah 2 rakaat ataukah 3 rakaat ataukah 4 rakaat, maka itu berarti kekurangan dalam ibadah sholat kita dan harus kita tambal dengan sujud sahwi gitu. Ya, jadi ada kurang lebih 4 faktor yang menyebabkan kita diperintahkan sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan sebagian atau setengah dari sebagiannya sunnah ab'ad. Contohnya kalau kita sholat subuh, kita lupa baca doa kunut karena doa kunut ini sunnah ab'adnya sholat, maka harus kita ganti dengan sujud sahwi. Kita lupa tahiyat awal di sholat dhuhr, sholat asar, sholat maghrib atau sholat isya, karena tahiyat awal ini bagian daripada sunnah ab'ad, nanti diganti dengan sujud sahwi karena kita lupa melaksanakannya supaya kita tidak tertinggal pahalanya sunnah ab'ad. Ketika baca tahiyat awal kita lupa baca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lupa baca sholawat kepada Nabi, itu pun harus diganti dengan sujud sahwi. Karena baca sholawat di dalam tahiyat awal kepada Rasulullah, kepada Nabi, maka itu hukumnya sunnah ab'ad. Ketika kita baca tahiyat akhir kita lupa baca wa ala ali sayyidina Muhammad, itu pun juga sunnah ab'ad. Kalau kita lupa melaksanakannya dan membacakannya, harus ditambal dengan sujud sahwi. Kalau tidak ditambal dengan sujud sahwi, berarti dikatakan sholat kita tidak sempurna. Sedangkan kata Sayyidina Abu Bakar, as-sholatu tamamuha bisajdatai sahwi. Sholat itu sempurnanya dengan sujud sahwi. Gitu. Kemudian tatkala kita sholat menambahkan rukun sholat bangsa fi'liyah secara tidak sengaja, karena rukun sholat itu terbagi 3. Dari 18 rukun sholat, niat, takbir, berdiri, fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal, tumaninah, sujud, tumaninah, tumaninah, duduk akhir, tahiyat akhir, shalawat nabi, tertib, mu'alaf salam, itu dibagi menjadi 3. Satu ada rukun sholat bangsa qauliyah, satu ada rukun sholat bangsa qalbiyah, yaitu niat hanya dalam hati. Yang kedua qauliyah ada 5. 1 baca fatihah, 2 baca tahiyat akhir, 3 baca sholawat di dalam tahiyat akhir, kemudian 4 membaca salam, dan yang kelima takbiratul ihram. Ada 5. Itu rukun sholat bangsa qauliyah. Dan yang ketiga ada rukun sholat bangsa fi'liyah, bangsa pekerjaan. Dari antaranya berdiri, ruku, tumaninah, yang tidak tumaninah, sujud tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir. Itu adalah rukun sholat bangsa fi'liyah yang manakala kita menambahkannya secara tidak sengaja karena lupa, maka harus ditambal dengan sujud sahwi. Gimana Pak Ustadz kalau nambahinnya itu umpama sengaja? Ya, karena kita ini dari bulan suci Ramadan, jadi semangat ibadahnya meningkat drastis. Orang-orang sholat isya 4 rakaat selama 5, pengen lebih gede aja lagi pahalanya. Orang-orang sholat subuh 2 rakaat selama 3, supaya lebih gede pahalanya. Katanya di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Itu mah batal sholatnya. Ini mah nggak sengaja. Contohnya kita menambahkan rakaat, perasaan biasanya terjadi sama imam sholat berjamaah. Biasanya sama imam sholat isya, ya udah makin dekat lebaran, udah pikiran udah kemana-mana, tiket belum dibeli, motor belum diperpanjang, mau berangkat ke masjid token bunyi, istri mawak baik, gimana Bang, orang jadi diem aja ngejublek ngebegeget begitu tuh gimana mau lebaran, jadi laki-laki kok MGG katanya gitu ya. Sholat padahal lagi jadwal jadi imam. Sholat isya sama taraweh, akhirnya sholat isyanya 5 rakaat. Nggak sengaja, nanti harus ditambal dengan sujud sahwi karena nggak sengaja. Tapi kalau sengaja, sholatnya batal. Seperti itu. Maka sujud sahwi ini adalah penyempurna dari kekurangan ibadah sholat yang kita laksanakan. Sujud sahwi itu posisinya
menurut madhab Imam Syafi'i ada setelah bacaan tahiyat akhir sebelum ucapan salam yang pertama, dilaksanakan 2 kali sujud, yaitu dengan membaca subhanalladzi la yanamu wa la yamutu wa la yansa, atau yang pendek subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ya, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Nah, itu bacaannya. Umpama lupa Pak Ustaz, ya tadinya udahlah mau saya tambah dengan sujud sahwi aja kan gitu. Akhirnya lupa. Sampai salam. Udah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita ingat, det aja dalam hati, Allah saya belum sujud sahwi. Ya, maka boleh setelah salam tadi kita sujud sahwi dengan catatan belum terseling oleh waktu yang lama dan tidak terseling oleh dzikir-dzikir yang lain seperti istighfar dan lain sebagainya. Jadi begitu ingat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum sujud sahwi aja langsung. Nanti selesai sujud sahwi 2 kali sujudan kita salam lagi, dianggap salam yang tadi nggak jadi salam lagi. Seperti itu, ya. Tapi kalau sudah diselingi oleh dzikir seperti astagfirullahaladzim gitu kan, atau udah diselingi dengan waktu yang cukup lama, udah diem aja perasaan tadi sholat ada yang kurang gitu ya, ngelamun aja ya sampai ukurannya lama, maka itu tak perlu lagi mengulang sujud sahwi, udah aja. Cuma sholatnya tadi menemukan ketidaksempurnaan seperti itu. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa tamamus shaum ay as-saumu wa tamamuhu bis shadaqatil fitri. Puasa itu sempurnanya puasa itu dengan sedekah fitrah atau dengan zakat fitrah. Lafadznya dengan sedekah karena memang sedekah terbagi 2 ya Pak ya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu ya zakat. Zakat terbagi 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah tadi sudah diingatkan bahwa waktunya kita untuk membayar zakat fitrah. Nah zakat fitrah ini penyempurna dari ibadah puasa yang kita laksanakan Pak. Karena shadaqatul fitri fi ramadhana kasajdatai sahwi fi shalah. Sedekah fitrah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu kedudukannya kurang lebih seperti sujud sahwi di dalam sholat, gitu. Artinya menyempurnakan sesuatu yang kurang. Begini Pak, kita ini melaksanakan puasa contohnya. Kalau mau dikatakan sempurna, rasanya jauh. Kita tahu semua di dalam puasa itu, ya. Rukun puasa itu menurut satu pendapat cuma ada 2. Satu, niat di malam hari puasa itu. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsaku an muftirin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan zatnya puasa dan pahalanya puasa, min tulu'il fajri, dari semenjak munculnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Kan gitu. Nah, untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan zatnya puasa, insya Allah rata-rata semua bisa. Menahan diri dari makan dan minum, ya. Udah begitu selesai sahur, kemudian kita bersih-bersih berangkat ke masjid, udah nggak pengen makan, udah nggak pengen minum. Rata-rata kita puasa tuh nggak pengen makan, tapi aus ya sering tuh, ya kan? Ya, apalagi dipakai buat aktivitas, rasa tenggorokan kering ada, masih bisa tahan sampai beduk maghrib. Hasrat kita terhadap istri masih bisa kita tahan, itu ya. Tidak muntah dengan sengaja. Kecuali ibu-ibu, mungkin kaum perempuan datangnya haid, datangnya nifas, itu yang nggak bisa ditahan. Akan tetapi yang sering kali kita nggak bisa nahan itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Yang membatalkan pahalanya puasa contoh dari pandangan mata. Pandangan mata ini karena kita punya mata, kita jalan ke sono tuh. Ya lewat depan kontrakan, banyak kontrakan di situ tuh. Barang keluar ceweknya pakai celana poket kayak begini.
Udah bulan Ramadan, rambutnya merah kayak megaloman, ininya di atas dengkul ya. Lo puasa tahu, pernah lihat, tapi nggak ngeliatin Pak, swear aja, nggak ngeliatin, cuma ngeliat doang. Yang dosa itu yang ngeliatin, kalau ngeliat doang nggak apa. Iya, kayak kan ngeliat, saya ngeliat bapak-bapak di sini ngeliat orang saya punya mata, tapi yang dosa ngeliatin nyurang, waduh, itu ya bukan dosa tuh, iya, itu depan situ tuh. Iya, orang BSD itu yang sering lihat ya. Lagi puasa kalau kita ngeliatin sampai prehat ya, sampai ngelaksonin segala macam ya. Nah itu kan hilang amal ibadah puasa kita Pak. Ini dari mata. Ya nggak jauh-jauh dari HP nih. Ya kita kesel-kesel baca Quran udah dapat 3 juz lah. Habis baca Quran ya buka HP, TikTok yang muncul janda nih guys, senggol dong. Waduh. Iya, dilihat, dosa nggak dilihat di depan mata, ya kan Pak ya? Jadi bapak-bapak sono, bapak sini enggak soleh kali di masjid mah. Iya. Nah ini kan dosa yang menyebabkan hilangnya amal ibadah puasa kita. Dan tiap puasa kita mah nggak batal, tapi pahalanya udah nggak ada. Begitupun mulut kita dengan kita puasa ngegosip, membicarakan orang lain, menggibah, namimah, ngadu domba, sumpah palsu, kemudian juga qauluzur, berkata kotor, sumpah serapah, setol, goblok, bengong, tolol, bloon. Ketika kita dalam melaksanakan puasa, habis pahala kita. Sehingga kata Rasul, rubba shaimin khuduhu min siyamil ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, namun yang mereka peroleh dari puasanya tidak lain tidak bukan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Enggak ada nilai ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, itu enggak ada. Sia-sia saja. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Kan begitu. Maka begitu banyak kekurangan-kekurangan dalam kita melaksanakan puasa. Belum lagi hal-hal yang kita tidak sadari ternyata batal. Ya, seperti kita habis wudhu kan gitu, kita kerasa adem, air wudhu dengan air ludah tuh rasanya beda. Kalau air ludah mah hangat, air wudhu maka rada adem. Kita tahu adem, lumayan lah tegak aja dikit. Gitu, batal nggak puasanya? Batal, tapi kita nggak menyadari. Yang sering kali dahak, lendir. Di dalam Taqriratus Syadidah, ya karangan Habib Syekh Az-Zain bin Semit itu mengatakan bahwa dahak kita, kalau ludah itu kan ditelan nggak apa-apa ketika puasa, asal ludahnya itu suci, tidak tercampur dengan rendang bekas kita sahur tadi, ya, atau tidak tercampur dengan darah yang keluar dari gusi dan gigi, boleh kita telan. Tapi kalau dahak, telak aja. Dahak ini nanti terbagi 2 tempat keluarnya. Ada di makharijul hurufnya kha, ada ya di ha. Kalau yang namanya dahak atau lendir itu posisinya masih ada di makhraj hurufnya ha, maka boleh ditelan. Tapi kalau sudah di kha, coba dirasakan aja, itu harus dibuang. Pulang dari sini latihan dari masjid sampai ke rumah, ha, dibedakan makhrajnya ha dengan makhrajnya ha. Jika lendir itu masih ada di posisi makhrajnya ha, boleh telan. Jadi kalau mau buang lendir ha, kalau terasa ha, telan nggak apa-apa. Kalau sudah di ha makhrajnya berarti udah di atas, udah di dohirnya tenggorokan, ngorok, tenggorokan belah atas itu kan, maka harus dibuang, harus didahakkan, dikeluarkan. Kalau tidak dibuang, batal puasa kita. Yang seperti ini sering kita nggak sadari, atau karena refleks kan, langsung kita ketelan gitu tuh. Ini suatu kekurangan dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sedekah fitrah, zakat fitrah dengan baik, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan prosedurnya, dan dikeluarkan dari harta benda yang baik, ya berasnya yang terbaik,
ya yang kita keluarkan mudah-mudahan bisa menghapus kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan manakala kita beribadah sepanjang bulan suci Ramadan. Apakah puasanya, apakah iqamul lailnya, apakah i'tikafnya, apakah tilawatil Qur'annya, semuanya disempurnakan dengan zakat fitrah. Amin ya rabbal alamin. Maka sesegera mungkin ya, karena kebiasaan di komplek biasanya ada mudik ya. Ya, maka disegerakan. Sebetulnya kan mengeluarkan zakat fitrah itu waktunya sudah dibuka semenjak tanggalnya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian ada waktu utama untuk melaksanakan zakat fitrah, yaitu di malam takbir. Tapi ada waktu fadilahnya. Waktu paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu semenjak munculnya fajar di tanggal 1 bulan Syawal sampai pada detik-detik pelaksanaan sholat Idul Fitri. Rasanya ini nggak mungkin, apalagi bapak-bapak yang biasa bepergian mudik ya, udah ada kekhawatiran macet di jalanan. Jadi antisipasi saja ya, sebelum berangkat mudik, sebelum pergi kemana untuk meninggalkan BSD sementara, maka zakatnya harus dibayarkan terlebih dahulu. Apakah zakat fitrah ataupun zakat mal harus diselesaikan terlebih dahulu. Khawatir tidak bisa sempat menunaikannya di waktu fadilah, yakni di waktu setelah munculnya fajar di hari raya Idul Fitri sampai detik-detik sebelum pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Ya kayaknya waktu itu waktu utama, tapi sumpah banget tuh, rasanya rupak. Ya apalagi ibu-ibu mau bekas jajalin baju aja, beli bajunya 5. Ya ini dicoba, ujung-ujungnya daster lagi, dirangkap sama mukena. Iya, yang dicoba mau banyak dari semenjak habis sholat subuh itu, nggak selesai. Suami mencengok aja, nggak minum teh manis, ya nggak makan gemblong. Istrinya bekas ngejajalin baju baru terus 5 setel yang dijajal. Ujung-ujungnya wah ribet lah. Sholat id ini pakai daster aja dulu katanya gitu. Dirangkap udah mau kena. Ya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Asal pakai daleman aja. Ya terus tadi saya ngomong apa ya? Hah? Udah jam 6 Pak. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa as-shaumu tamamuhu bis shadaqatil fitri. Puasa itu sempurnanya dengan sedekah fitrah. Kemudian yang ketiga al-hajju wa tamamuhu bil fidyati imma bidzabahi wa imma bil amdan. Kata Sayyidina Abu Bakar, haji itu sempurnanya dengan bayar fidyah atau bayar kifarat. Ada kalanya dengan al-hadai. Hadai itu dengan menyembelih binatang yang disebut juga dengan istilah bayar dam. Ada kalanya bil amdan dengan mengeluarkan beberapa mud dari bahan pokok makanan yang biasa kita makan. Contoh, ketika kita ihram untuk menunaikan ibadah haji, lalu kita melanggar sesuatu yang diharamkan ketika ihram. Contoh yang paling sederhana, merontokkan sehelai rambut itu bayar 1 mud kan? Itu kifaratnya, itu fidyahnya seperti itu. Ya, bayar 1 mud kalau merontokkan rambut secara sengaja atau karena aktivitas yang disengaja. Ya kita lagi ihram, ngupil aja, karena upil di Mekah sama upil di BSD beda Pak. Iya. Kalau upil di Mekah ya keras banget gitu. Ya. Nah itu ngupil aja enak-enak. Akhirnya ada yang rontok sehelai bulu hidung kita, maka wajib bayar 1 mud. Kalau 2 helai 2 mud. 3 helai nyembelih kambing bidabah tadi, aibil hadai, kita keluarkan dengan menyembelih kambing. Pokoknya bulu atas sampai bulu bawah. Nah itu, maka pantas kata Sayyidina Abu Bakar, haji itu sempurnanya ya dengan bayar fidyah atau bayar kifarat, dengan cara ada kalanya dengan menyembelih, ada kalanya dengan bayar mud, ada kalanya dengan puasa. Ya,
puasa, yaitu salah satu fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Kita puasa 3 hari, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah di sana di Mekah, dan 7 hari setelah pulang ke rumah gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu waddin ayil iman wa tamamuhu bil jihad. Agama dan keimanan itu harus disempurnakan dengan kita berjihad. Jihad di sini kan kita ketahui bersama bahwa jihad ada 2 macam. Ada jihad sugro, ada jihad kubro. Jihad sugro itu kita menyingsingkan lengan baju, kemudian mengencangkan ikat pinggang dengan mengangkat senjata, berperang melawan kafir harbi yang menindas dan menjajah umat Islam, maka itu disebut jihadnya jihad sugro, jihad kecil. Ada jihad yang besar, yaitu jihad kubro. Jihad kubro adalah menahan hawa nafsu. Kita dididik dengan puasa bulan suci Ramadan ini khususnya supaya kita bisa menahan hawa nafsu tadi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan senantiasa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat ia kembali. Nah, ini jihad kubro. Kenapa dikatakan jihad kubro, jihad besar? Karena perlawanan kita, peperangannya kita melawan hawa nafsu yang tidak selesai-selesai. Sebelum ajal datang menjemput kita, selagi nyawa masih di kandung badan, yang namanya perang melawan hawa nafsu terus kita laksanakan. Kita tidak bisa mengklaim diri kita menang sebelum nanti kita bisa keluar dari alam dunia dalam keadaan husnul khotimah, melawan hawa nafsu. Kalau ketika nanti kita keluar dari alam dunia, saatnya kita berpisah dari dunia dengan ajal kita tiba, ruh kita dibawa oleh malaikat Israel, termasuk imannya juga ikut serta, maka layak dikatakan kita menang melawan setan dan melawan hawa nafsu. Karena nafsu biasanya dikendarai oleh setan untuk menggoda dan membujuk kita supaya kita melakukan perbuatan maksiat. Maka itulah disebut jihad kubro. Jadi iman kita, agama kita jadi sempurna dengan kita terus-menerus melawan hawa nafsu. Dengan kita puasa ini kita dididik oleh Allah supaya kita bisa menahan hawa nafsu. Maka puasa disebut bulannya riyadhah, bulannya penempaan diri dan pelatihan diri. Ibarat handphone kita lagi dicas, buat nanti energinya persiapan buat 11 bulan yang akan datang, supaya tetap on, ya, supaya tetap semangat ibadah kita sebagai bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguat keimanan kita dan usaha kita untuk menahan hawa nafsu. Dan kita sudah terlatih, terdidik selama kurang lebih sebulan di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini pun derajat kita meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah sepanjang bulan suci Ramadan ini, dan juga ibadah-ibadah lain yang menjadi keseharian kita, dan juga yang terkait dengan hubungan baik kita terhadap sesama. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz ketiga halaman 51, beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa kata beliau, arba'atun yarfa'ul abda ila a'la darajat. Ada 4 perkara yang bisa mengangkat derajat seorang hamba naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in qalla ilmuhu wa in qalla amaluhu. Walaupun sedikit ilmunya, walaupun sedikit amalnya. Jika kita laksanakan 4 perkara ini, maka derajat kita melejit naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu al-hilmu, sifat murah hati, tidak pernah menyimpan dendam dan kebencian. Walau kita disakiti, tidak ada perasaan ingin membalas kesakitan itu dengan menyakiti lagi. Walau kita dibenci, sedikit pun di hati kita tidak ada rasa benci kepada orang yang membenci kita. Walaupun kita didolimi, tidak ada sedikit pun niat dan keinginan untuk balas mendolimi orang yang pernah mendolimi kita. Maka ini disebut al-hilmu, murah hati. Ini naik derajat, naik, ya. Jadi tinggal kita bisa apa enggak nih di bulan suci Ramadan, kita dilatih untuk itu, ya, supaya di hati kita tumbuh karakter yang disebut al-hilmu,
Ya, murah hati. Kemudian yang kedua wat tawaddu. Tawaddu itu rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Rendah hati itu tidak merasa diri lebih baik, tidak merasa diri paling istimewa. Ya, tidak merasa diri paling pintar dan paling pandai. Biasa saja perasaannya. Tawaddu, rendah hati. Man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawaddu Allah Ta'ala tinggikan derajatnya, siapa yang takabbur dan sombong Allah Ta'ala rendahkan derajatnya. Orang-orang yang sombong itu pada akhirnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan sombong direndahkan oleh Allah, dikutuk sampai hari kiamat, tidak mendapatkan ampunan dan kembalinya ke neraka. Fir'aun sombong akhirnya direndahkan sampai sekarang, jasadnya jadi bahan tontonan orang. Begitupun juga Namrud, begitupun Fir'aun, begitupun Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang yang sombong itu kemudian summa radadnahu asfala safilin, direndahkan oleh Allah derajatnya kepada derajat yang serendah-rendahnya. Jadi orang yang rendah hati diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Siapa yang sombong tinggal tunggu tanggal mainnya saja akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu wassahu atau as-sakha. Ya, yang membuat derajat kita meninggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sakha atau as-sahyu, dermawan. Dermawan ini dalam hadis dibagi menjadi 4. Ada yang disebut as-sahyu, ada yang disebut al-jud, ada yang disebut al-karam, ya, kemudian ada yang disebut al-isar. Ada 4, Pak. Kalau yang disebut as-sahyu, dia memberi kalau diminta. Kalau nggak diminta mah nggak bakal ngasih. Tapi walaupun demikian kata Rasul, as-sahyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat manusia, dekat dengan surga, namun jauh dari neraka. Walaupun dia ngasihnya cuma kalau dipinta. Kalau diminta tuh buat sumbangan, baru ngasih. Kalau nggak diminta mah nggak bakal ngasih. Itu as-sahyu. Ada yang disebut al-jud. Kalau al-jud ini lebih tinggi derajatnya daripada as-sahyu. Dia memberi kalau dia punya, diminta atau tidak diminta, kalau dia punya dia ngasih. Ini al-jud, lebih naik, lebih tinggi derajatnya. Ada al-karam. Kalau al-karam itu orang yang memberi dengan jumlah yang banyak. Syaratnya dia punyanya banyak. Orang kaya, Abdurrahman bin Auf contohnya kan, sahabat Rasul. Sedekahnya enggak pernah sedikit, banyak sedekah. Ya, orang-orang kaya di antara kita mungkin sekali sedekah beras 1 kontainer. Contohnya kan gitu. Nyumbang masjid ya dengan jumlah yang sangat banyak, bagi-bagi sembako, bagi-bagi santunan dengan jumlah yang banyak, itu disebut al-karam. Tapi syaratnya banyak uangnya, banyak harta bendanya. Dan yang terakhir yang paling tinggi derajatnya al-isar. Isar itu orang-orang yang mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Ini siapapun bisa al-isari, asal kita punya perilaku mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Ini dermawan yang derajatnya paling tinggi di antara yang lain. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini pun juga kita dididik menjadi orang-orang yang dermawan, karena Rasulullah itu sangat dermawan dan lebih dermawan lagi ketika datang di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah adalah wa husnul khuluq, baiknya tata krama dan etika kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul, hanya saja aku diutus ke muka bumi ini ya untuk menyempurnakan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Dan kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada tingkat etika dan tata krama yang paling baik. Contohlah akhlaknya Rasulullah, setinggi langit ilmu kita tapi akhlak kita buruk nggak akan jadi apa-apa. Maka kedepankan akhlak dan etika, tutur kata yang baik, tidak menyakiti orang lain, perilaku dan tindak tanduk juga yang baik, ya, yang tidak mengurangi kehormatan orang lain, saling menyayangi dan saling memperhatikan, peduli terhadap sesama. Inilah akhlakul karimah, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Mudah-mudahan kita akan bersama Rasulullah SAW nanti di surganya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan, kesalahan dan kekurangan. Apa dibuka tanya jawab, apa langsung ditutup dengan doa? Langsung dengan doa.
Waalaikumsalam. Mengenai zakat mal, Ustaz. Iya. Saat ini kan kita ketahui ada emas saat ini. Kalau seandainya seseorang misalnya mempunyai emas 200 gram, Iya. itu zakat malnya sekitar 9 juta. Iya. Jadi kalau dia punya emas misalnya ibu punya emas 200 gram, dia harus membayar 9 juta, sedangkan dia tidak punya uang. Apakah harus menjual sebagian daripada emas itu supaya bisa membayar zakat? Iya. Iya. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nisabnya emas itu 84 gram. Berarti harus dikeluarkan 2,5% dari per nisab. 84 itu untuk mencapai nilai 200 gram itu contohnya berapa nisab berarti? Ya sekitar 2 nisab lebih ya. 2 nisab lebih. Ya kurang lebih mungkin nilainya hampir 9 juta karena satu nisabnya itu kan 84 gram. Kalau umpama dihitung harga emas sekarang 1 juta, contohnya, 1,8 juta ya, 1,8 juta dikali 84 gram, lalu diambil 2,5% atau perapating perpuluhnya, rukun usur namanya ya, diambil seperpuluhnya lalu dibagi 4. Gitu. Nah, kemudian tinggal mengalihkan saja kalau nilainya sampai 200 gram. Berarti ada berapa nisab, kan? Dan ketika untuk membayar zakat itu nggak ada, ya uangnya, maka harus diambil dari emas yang ada. Dan itulah yang terbaik cara membayar zakat sesuatu atau zakat mal itu diambil dari barang yang kita zakati. Ya itu yang terbaik walaupun ada yang mengatakan sah diambil dari uang yang lain untuk bayar zakat emas sehingga emas tadi tidak diutak-utik nih ya. Tetapi yang lebih baik dikurangi dari emas yang ada yang dizakati tadi. Enggak, Allah Ta'ala nanti akan membalas. Iya, selesai lebaran kebelilah di 100 gram lagi. Ya, itu yakin Pak. Kalau dikeluarkan zakatnya. Justru kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu bisa jadi kemasukan maling nanti. Iya. Ya itu seperti itu. Jadi kalau umpama tidak ada uang yang lain untuk bayar zakat, niatnya zakat emas, maka dari emas tadi dikurangin, ya, diambil 2,5%-nya untuk dibagikan kepada mustahik zakat. Seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah satu untuk memperbaiki diri dalam bulan suci Ramadan ini kan beriktikaf ya. Iya. Beriktikaf itu kalau menurut saya hati manusia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri. Nah, yang saya tanyakan, kalau umpamanya beriktikaf itu di masjid rame-rame, kan kemungkinan ya tidak khusyuk gitu ya. Iya. Bagaimana kalau umpamanya iktikaf itu dilakukan di rumah, di kamar sendirian, gitu. Istilahnya kan lebih khusyuk gitu ya. Nah itu menurut pemahaman Ustaz gimana gitu pemahamannya gitu. Iya. Jadi supaya lebih khusyuk, supaya kita lain itu gampang. Iya. Saya kira dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang ditanyakan adalah tentang i'tikaf. Syarat i'tikaf itu harus dilaksanakan di dalam masjid. Musola tidak bisa dipakai buat i'tikaf. Harus statusnya masjid, apalagi rumah. Gak bisa kita i'tikaf di dalam rumah. Yang bisa di rumah itu istiqomah, Pak. Istirahat, tidur, ngedakom di atas mama. Gak bercanda ya. Jadi yang namanya i'tikaf itu harus di dalam masjid. Contoh, kalau Bapak ngerasa kalau di masjid BSD contohnya terlalu banyak yang kenal. Bukannya kita munajat, bukannya kita zikir dalam masjid, yang ada ngobrol baik. Contohnya. Jadi antisipasi, carilah masjid yang lain yang kiranya Bapak nggak ada yang kenal orangnya dan bisa khusyuk i'tikaf di sana. Asal di masjid.
Jadi sekali lagi tidak bisa kita disebut i'tikaf di dalam rumah atau di dalam bilik pembaringan kita supaya khusyuk gak ketemu orang. Bukan i'tikaf itu mah. Namanya tadi itu istiqomah mah. Ya, bukan i'tikaf. Tapi ya doa tetap diijabah, tetapi lebih baik ya di dalam masjid karena ada kekhususan perintah ya di bulan suci Ramadan ini, khususnya di 10 akhir dari bulan suci Ramadan itu sebagaimana Rasulullah melaksanakan sampai di akhir hayat beliau i'tikaf di 10 malam akhir dari bulan suci Ramadan dan di masjid bukan di rumah. Ya, walaupun doa mungkin lebih khusyuk di rumah, tapi kalau untuk mendapatkan nilai i'tikaf tetap dalam masjid. Seperti itu. Nah, kalau di pertanyaan itu Waalaikumsalam. Untuk tadi jelaskan tentang Lailatul Qadar. Misalnya tadi malam itu Lailatul Qadar. Kita mengadakan ibadah, tapi pas mungkin terjadi beberapa itu Lailatul Qadar kita tidak mengadakan ibadah. Kita juga termasuk juga karena Lailatul Qadar tersebut. Terus saya tadi sujud sahwi itu kalau yang ragu-ragu imamnya makmumnya juga ngikutin nggak atau sebaliknya kalau yang ragu-ragu makmumnya apakah cuma makmumnya aja yang sujud sahwi. Terjadi tidak itu masalah ini makanya kalau kita wudhu terkadang dipuji kan juga ada saja benar. Iya. Apakah kita selalu wudhu umur lagi nanti wudhu umur lagi sampai habis atau wudhu sekali cuma umur sampai habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa poin yang ditanyakan ya tadi. Yang pertama tentang Lailatul Qadar. Seumpama malam ini seumpama Lailatul Qadar padahal kita nggak ibadah di malam, berarti tidak mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena yang mendapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan itu orang yang iqamul lail di malam Lailatul Qadar. Gitu. Walaupun iqamul lail itu hanya sekedar melaksanakan tarawih, itu sudah termasuk iqamul lail. Selebihnya karena kita lelah, kita tidur, begitu bangun waktu sahur dan sholat subuh. Tapi kita sudah iqamul lail walaupun hanya dengan tarawih dan sholat sunnah witirnya tadi. Ya, tapi kalau kita nggak ibadah iqamul lail sama sekali, umpama ya udah lewatkan aja, udah sholat isya sama tidur aja, bangun-bangun waktu sahur, ya kita bisa sholat subuh. Berarti sudah terlewatkan malam Lailatul Qadar yang ternyata memang malam ini benar Lailatul Qadar. Berarti kita tahun ini tidak mendapatkan pahala dari khairum min al-bisyahr tadi. Ya, bagi yang iqamul lail walaupun hanya sholat tarawih, kan sholat tarawih itu kan bagian daripada iqamul lail. Mendapatkan pahala dari iqamul lail dengan tarawih itu mudah-mudahan itu kita dapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua tentang sujud sahwi. Bagi seorang imam yang kemudian menemukan keraguan, maka tatkala imam sujud sahwi, maka makmum ikutin sujud sahwi. Si makmum ikut kepada imam sujud sahwi. Tetapi seumpama contoh ini, ketika imam itu sholatnya 5 rakaat sholat isya, kita udah yakin, waduh imamnya kok nambah lagi gitu. Padahal ini 4 rakaat. Maka boleh kita nunggu imam sambil tahiyat akhir. Lalu nanti salamnya bersama imam, gitu ya. Ketika imam sujud sahwi, ya udah biarkan saja nanti salam bareng sama imam. Kita sambil baca tahiyat pelan-pelan saja sambil nungguin imam. Atau boleh mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Waduh, imam bakal lama ini, dia nambah 1 rakaat lagi. Jadi saya niat saja dalam hati, ya Allah, saya niat memisahkan diri dari imam. Kita tahiyat sendiri, kita salam sendiri. Ya, berarti selesainya mendahului imam. Dan status bapak melaksanakan sholat seperti itu disebut sholatul mufaraqah, sholat yang memisahkan diri dari imam. Seperti itu. Bolehkah? Ya boleh, tidak berdosa, gitu ya. Nah itu tentang sujud sahwi, ya. Tapi kalau umpama si makmumnya sendiri yang ragu,
ya tentang sholat tadi sementara dia berjamaah, tinggal ngikutin imam saja. Inilah yang disebut sholat berjamaah itu tafaddulu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Jadi keunggulannya itu banyak. Kalau si imam ini ragu tentang rakaat, tinggal ngikutin imam. Beda halnya dengan sholatul munfarid, sholat sendirian, itu resikonya tanggung sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian tentang gusi yang berdarah. Ketika kita wudhu, ada darah dari gusi kita kumur-kumur merah. Berarti ada darah gitu ya. Maka kita kumur sampai bersih gusi ini dari darah, agar ludah yang tertelan nanti ketika kita puasa itu tidak membatalkan puasa kita. Nah, kemudian setelah wudhu keluar lagi, tak perlu wudhu lagi, tinggal kumur-kumur aja sampai bersih gusi kita dari darah. Gitu. Seperti itu ya. Karena memang ada karakter gusi yang seperti itu. Kalau orang Serang bilang gusi ini cengeng. Gusi cengeng itu yang mudah keluar darah gusinya. Itu dikumur-kumur, insya Allah lama-lama hilang. Intinya jangan sampai ludah yang tertelan ketika kita puasa tercampur oleh hal yang lain, di antaranya darah yang keluar dari gigi atau gusi kita, karena itu potensinya membatalkan puasa. Berarti harus dikumur. Tak perlu mengulangi wudhu, cukup berkumur saja kalau punya wudhu. Seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan dan kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebelum tutup dengan salam sejenak kita berdoa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an sa'adatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una zidna ilman wa yaqinan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Allahumma rabbana wa taqabbal minna ya Allah siyamana wa wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsurana tajawuz 'anna wa la tadrik wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.